Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Febriana. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai materi-materi bahasa dan sastra Indonesia. Materi yang pertama adalah materi deskripsi benda. Menurut Joyce Caraf, kata benda adalah segala kata yang dapat dijelaskan atau diperluas dengan kata sifat. Nama lain dari kata benda adalah nomina, yang mengacu pada suatu benda baik konkret maupun abstrak. Penggunaannya lumrah ditambahkan pada setiap kalimat. Sebelum kita membahas mengenai perbedaan kata benda konkret dan kata benda abstrak, kita perlu mengetahui pengertian dari kata benda konkret dan kata benda abstrak itu terlebih dahulu. Kata benda konkret merupakan kata benda yang merujuk pada suatu hal yang dapat dilihat ataupun disentuh, baik itu merupakan nama pribadi atau nama spesies. Selanjutnya, pengertian dari kata benda abstrak ialah kata-kata yang menunjuk kepada sifat gagasan atau sifat konsep. Lazimnya, kata-kata yang bersifat abstrak ini wujudnya adalah kata-kata yang berimbuhan. Dari pengertian tadi dapat kita lihat beberapa perbedaan antara kata benda konkret dan kata benda abstrak. Yang pertama, kata benda konkret dapat dikenali oleh panca indera, sedangkan kata benda abstrak tidak dapat dikenali oleh panca indera. Dan yang kedua, kata benda konkret disebut sebagai kata benda nyata, sedangkan kata benda abstrak disebut untuk menyatakan hal-hal yang hanya dapat dikenali oleh pikiran. Contoh dari kata benda konkret diantaranya adalah sekolah, meja, kursi, dan papan tulis. Sedangkan contoh dari kata benda abstrak diantaranya adalah ide, kualitas, dan keyakinan. Selanjutnya, pada materi yang kedua, kita akan membahas mengenai materi identifikasi diri. Nama diri atau yang bisa juga disebut dengan propernoun merupakan kata benda yang digunakan untuk menamai orang, sesuatu, dan tempat, termasuk juga konsep atau gagasan. Contoh penulisan nama diri yaitu Dewi Sartika. Huruf D dan S pada kata Dewi Sartika ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kawin atau marga merupakan sistem sosial berdasarkan ikatan darah atau keturunan. Hal ini umumnya terjadi pada masyarakat unilateral. Misalnya, marga pada masyarakat Batak Toba seperti Nababan, Simatupang, dan Siregar. Kemudian untuk gelar ditulis sesudah atau sebelum nama seseorang. Di antara nama seseorang dan gelar wajib ditambahkan tanda koma. Dan apabila terdapat lebih dari satu gelar, maka wajib ditambahkan tanda koma pada tiap-tiap gelar tersebut. Contohnya Burhanuddin, Eskom, MPD. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah kalimat sapaan. Kalimat sapaan merupakan kalimat yang digunakan untuk menyapa seseorang atau orang kedua, baik tunggal maupun jamak. Kalimat ini selalu digunakan pada aktivitas-aktivitas publik, misalnya seperti di sekolah, di kantor, dan di tempat-tempat publik lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis sapaan seperti sapaan nama diri, sapaan nomina persona, sapaan kekerabatan, sapaan gelar, sapaan profesi, sapaan jabatan, dan pangkat. Kemudian, salah satu ciri kalimat sapaan adalah tidak memiliki perbendaharaan kosakata tersendiri, melainkan memakai kata-kata dari perbendaharaan nama diri serta nama perkerabatan. Materi yang keempat adalah materi mengenai dialog, prolog, dan epilog. Dialog merupakan percakapan timbal balik antara dua orang atau lebih. Tanpa kita sadari, dialog telah kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam berdialog ditujukan untuk saling memberikan informasi kepada lawan bicara, sehingga dalam berdialog diperlukan aturan-aturan supaya dialog tersebut berlangsung dengan efektif. Prolog adalah sebuah istilah yang digunakan dalam karya sastra yang berfungsi sebagai kalimat atau peragaan pembukaan. Prolog sendiri merupakan bagian yang sengaja ditampilkan di awal cerita untuk pengantar dari keseluruhan sebuah cerita. Biasanya, prolog dalam dunia sastra banyak digunakan dalam novel, drama, film, dan lainnya. Selanjutnya, pengertian epilog adalah bagian akhir cerita yang biasanya berupa kesimpulan dari keseluruhan cerita sebagai penutup.
Terkadang epilog juga digunakan untuk memberikan sedikit cuplikan yang mengarah pada cerita sequelnya. Epilog lebih mudah dituliskan dibandingkan prolog, karena epilog merupakan bagian penutup dari hubungan karakter utama. Beberapa epilog bisa mengubah persepsi pembaca terhadap cerita. Materi yang kelima adalah jenis-jenis membaca. Gibbons mendefinisikan membaca sebagai proses memperoleh makna dari cetakan. Jenis-jenis membaca diantaranya ada membaca nyaring dan membaca senyap atau di dalam hati. Harrigan dan Harras berpendapat bahwa dilihat dari cakupan bahan bacaan yang dibaca, secara garis besar kita dapat membedakannya atas dua jenis kegiatan membaca, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif sendiri merupakan proses membaca yang dilakukan secara luas, bahan-bahan yang digunakan bermacam-macam, dan waktu yang digunakan cepat dan singkat. Sedangkan membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama, yaitu hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan yang ada untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Materi yang keenam adalah tata cara membaca puisi dan membaca teks. Untuk membaca puisi dengan benar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, intonasi yang jelas ketika membaca puisi. Yang kedua, mimik yang digunakan harus tepat sesuai dengan isi puisi. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang tepat ketika membaca puisi. Yang keempat, menggunakan irama pemenggalan atau jeda harus tepat. 5. Ada penekanan pada bagian puisi tertentu. Langkah-langkah dalam membaca puisi adalah 1. Memahami isi puisi sebelum membacanya. 2. Memberikan jeda pada teks berdasarkan kesatuan makna agar mudah dibaca. Yang ketiga, menerapkan tekanan yang tepat. Yang keempat, membaca puisi dengan penuh apresiasi, dengan sungguh-sungguh dan total. Yang kelima, sering berlatih membaca puisi untuk menemukan ritme yang tepat. Adapun tata cara atau langkah-langkah membaca teks atau prosa untuk kepentingan apresiasi diantaranya adalah yang pertama, menelusuri bagian demi bagian bacaan dengan penuh penikmatan. Yang kedua, menandai kata-kata yang dianggap fluid dan mencarinya di dalam kamus. Yang ketiga, melakukan pemaknaan terhadap unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang keempat, menentukan hal-hal yang menarik. Dan yang kelima, menceritakan kembali atau pemeranan atas tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Febriani menjelaskan bahwa menulis tegak bersambung merupakan kegiatan merangkai huruf demi huruf dengan memperhatikan bentuk huruf tegak bersambung. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa mengangkat alat tulis agar tulisannya tidak terputus-putus. Dev menyebutkan langkah-langkah dalam pembelajaran menulis tegak bersambung diantaranya adalah yang pertama, siswa memegang pensil dengan benar. Pensil dipegang dengan tegak dan tidak miring ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, siswa menuliskan huruf dengan benar, yaitu huruf yang dituliskan sesuai dengan bentuk huruf tegak bersambung. Yang ketiga, ukuran setiap huruf ditulis dengan tepat. Misalnya, huruf yang mempunyai kaki seperti F, G, J, dan Y ditulis sampai menyentuh garis bawah. Yang keempat, siswa menuliskan huruf dengan tegak lurus, tidak miring ke kiri ataupun ke kanan. Materi yang ke-8 adalah materi mengenai ringkasan. Ringkasan adalah sebuah karangan yang disajikan dari karangan yang panjang ke dalam karangan yang rangkaiannya lebih pendek atau singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. Sedangkan ikhtisar merupakan sebuah penulisan dari pokok-pokok masalah yang penulisannya tidak diharuskan berurutan. Langkah-langkah menyusun ringkasan adalah yang pertama, membaca teks yang akan diringkas secara berulang kali. Yang kedua, membaca kembali setiap paragraf sambil mencatat semua gagasan yang penting dari setiap paragraf. Yang ketiga, memulai menulis ringkasan. Dan yang keempat, penulis memeriksa kembali ringkasannya. Materi selanjutnya, yaitu materi ke-9 adalah mengenai parafrasa. Parafrasa merupakan suatu teknik atau cara untuk memahami kandungan dalam suatu cipta sastra dengan jalan mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan menggunakan kata-kata maupun kalimat berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan oleh pengarang. Tujuan memparafrasakan adalah
untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat seorang pengarang, sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan yang terdapat dalam suatu cipta sastra. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam parafrasa yakni: yang pertama, baca secara lengkap referensi yang dijadikan pedoman. Yang kedua, cari ide pokok pada kalimat utama pada setiap paragraf. Yang ketiga, catat ide pokok setiap paragraf. Yang keempat, pahami makna tersurat. Yang kelima, pahami makna tersirat. Yang keenam, tuliskan kembali inti pikiran. Dan yang ketujuh, cantumkan sumber pada daftar pustaka. Materi selanjutnya atau materi yang ke-10 adalah surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah sarana komunikasi dan sekaligus sebagai alat penyampaian pesan yang diberikan kepada wakil dari penulis atau pengirim secara langsung melalui kegiatan formal. Sedangkan menurut Rianto, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau utusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan yang resmi. Ciri-ciri surat resmi diantaranya: yang pertama, menggunakan bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif serta mudah dipahami konteksnya. Yang ketiga, surat resmi tidak menggunakan bahasa implisit melainkan bahasa eksplisit. Yang keempat, dilengkapi dengan kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Yang kelima, di dalam surat resmi selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat, tujuan, dan lampiran. Yang keenam, dibubuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, tidak mempunyai kop surat. Yang kedua, tidak mempunyai nomor surat. Yang ketiga, salam pembukaan maupun penutup sangat beragam dan lebih bersifat santai atau non-formal. Yang keempat, dalam penggunaan bahasa bebas atau tidak baku sesuai keinginan si penulis. Dan yang kelima, format surat bebas. Materi yang ke-11 adalah formulir dan kwitansi. Pengertian formulir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu isian yang harus diisi dan diserahkan kepada bagian pendaftaran. Adapun pendapat lainnya, formulir adalah lembaran kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Selanjutnya, pengertian kwitansi adalah sebuah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang, dikeluarkan dan ditandatangani si penerima, kemudian diserahkan kepada si pemberi uang atau yang membayar. Selanjutnya, materi ke-12 atau materi terakhir adalah naskah pidato. Pidato adalah penyampaian pikiran melalui ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak yang berupa komunikasi satu arah dan digunakan dalam forum resmi. Langkah-langkah menulis teks pidato yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik teks pidato. Yang kedua, mengidentifikasi pendengar pidato. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Yang keempat, membuat kerangka pidato. Yang kelima, mengembangkan ide pokok. Yang keenam, menyunting teks pidato. Dan yang ketujuh, mempublikasikan teks pidato dalam bentuk tulisan ataupun secara lisan. Demikianlah materi-materi bahasa dan sastra Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.